Nusantara adalah negeri yang diberkahi Tuhan sebagai ibu rempah yang melahirkan berbagai jenis rempah. Dalam masa yang panjang, pencarian rempah berdampak pada perubahan paling besar di dunia. Rempah bukan sekedar komoditi bernilai ekonomis tinggi, namun pembawa nilai dan gaya hidup untuk peradaban dunia. Kayu manis, cengkeh dan lada, aroma semerbak punya. Jika negeri Cina dikenal dengan jalur sutranya, kita patut berbangga karena Indonesia memiliki jalur rempah. Rempah menjadi komoditi dan penggerak utama muncul dan berkembangnya jalur perdagangan maritim antara barat dan timur yang berpusat di Nusantara. Jalur rempah adalah jalur diplomasi dan asimilasi budaya yang menempatkan Nusantara sebagai poros maritim dunia melalui perdagangan rempah. Jalur rempah akhirnya menghubungkan Nusantara dan dunia. Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa titik simpul jalur rempah. Salah satunya adalah di Mojokerto. Di Mojokerto ditemukan bukti-bukti peninggalan Kerajaan Majapahit yang memiliki potensi terkait dengan jalur rempah. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya berbagai literatur seperti Pararaton dan Negara Kertagama, dan juga situs-situs cagar budaya, peninggalan arkeologi, warisan budaya, serta kearifan lokalnya. Pada masa kejayaannya, Majapahit menancapkan hegemoninya karena menguasai lautan dan daratan Nusantara. Saat itu, Majapahit mengandalkan kekuatan maritim dan agraris, yang menjadikannya kerajaan besar, serta memberi jaminan rasa aman dalam perdagangan Nusantara. Jalur perdagangan rempah yang terbesar pada waktu itu, di mana dari ujung Galuh kita masuk ke Trawulan, dulunya tuh pakai jalur air, mulai dari Kalimas, Berantas, dan sebagainya. Jadi begitu masuk ke Trawulan dia pakai kanal-kanal. Dalam aktivitas perdagangannya, Majapahit menggunakan Sungai Berantas sebagai penunjang jalur distribusinya. Desa Pelabuhan Canggu pernah menjadi pelabuhan yang eksis di masa Majapahit. Canggu disebut dalam prasasti Trawulan tahun 1358. Selain berdagang di kawasan kerajaannya, Majapahit ternyata juga melakukan aktivitas perdagangan ke luar negeri. Hal ini disesuaikan dengan kebijakan politik Majapahit, yakni Mitreka Satata. Pelabuhan dan bandar-bandar dagang milik Kerajaan Majapahit di Surabaya, Gresik, Tuban, dan kawasan lainnya berfungsi sebagai sarana ekspor impor dan transit bagi komoditas rempah-rempah dari kawasan timur Nusantara. Eksistensi jalur rempah di bumi Majapahit telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari kriya, seni budaya, kuliner, sejarah, dan arsitektur. Ramuan Nusantara. Jalur rempah ini sekedar bukan untuk dihafal atau dimengerti saja, tapi bisa menjadi satu tonggak sejarah pelajaran bagi bangsa ini, di mana bangsa kita dulu berjaya seperti Jalasoka Jayamahe, yaitu di Laut Kejayaan, kembali ke negara maritim agraris. Kenapa kita tidak belajar yang baik-baik dari leluhur kita, seperti keseniannya gimana, pertaniannya gimana rempah-rempah kita dulu menguasai dunia. Sehingga dengan ada jalur rempah ini kita kupas terus sampai di mana sih arsiteknya, bangunan-bangunan lama, jalur perdagangannya, strategi ekonominya zaman dulu, dan kehidupan sosial budayanya dengan adanya jalur rempah dunia ini. Revitalisasi potensi jalur rempah merupakan modal pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama dan juga untuk memperkuat diplomasi bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa di dunia. Jalur rempah bukan hanya sekedar kejayaan masa lalu, tapi masa depan kita. Ayo manfaatkan jalur rempah dan potensinya di sekitar kita. Ini saatnya kamu memulainya.